Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok satu. Kali ini kami akan membahas tentang persepsi dalam konteks komunikasi lewat film pendek berjudul Salah Paham. Film ini bercerita tentang hubungan antara seorang ibu dan anak perempuannya yang sering bentrok karena kesalahpahaman dan perbedaan cara pandang. Top. Apa? Enggak. Ibu nggak akan kasih. Sekolah aja sudah nggak pernah bener, minta yang macam-macam. Coba kamu pikir, sebanding nggak sih sama kemampuan kamu? Oke, saya di sini ingin melanjutkan poin kedua. Kalau kita lihat dari awal film ini, menggambarkan gimana emosi seperti marah, frustasi, bisa muncul dari hal yang kecil. Misalnya, ibu yang memarahi anaknya karena nggak sarapan, bangun telat, atau saat anaknya minta laptop tapi ditolak sambil dibandingkan dengan adiknya. Dari situ, kelihatan banget bahwa masalah mereka bukan cuma tindakan, tetapi masing-masing terhadap satu sama lain. Nah, baik, saya akan lanjutkan. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi tentang filmnya, kita harus pahami dulu tentang apa itu persepsi. Jadi, persepsi dalam komunikasi adalah sebuah proses ketika seseorang menerima atau menafsirkan dan memberi makna terhadap informasi yang diterimanya. Setiap orang punya cara pandang yang berbeda karena dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, lalu budaya, dan nilai-nilai pribadi. Melihat hal yang sama tapi memaknai secara yang berbeda, itu adalah persepsi dalam komunikasi. Baik, selanjutnya di film Salah Paham ini kita bisa lihat contohnya yang sangat jelas. Ini ada ibu mempersepsikan dirinya sebagai sosok yang harus mendidik anak dengan keras agar anaknya berhasil. Tapi dari sudut pandang anak, cara ibu itu terasa seperti tekanan dan tidak adil. Anak merasa dibandingkan, tidak dihargai, bahkan dianggap gagal. Padahal kalau kita lihat, dua-duanya punya niat baik, cuma cara mereka memaknai situasinya yang berbeda. Begitupun kalau kita kaitkan dengan teori komunikasi, persepsi ini terbentuk lewat 3 tahap, yaitu salah satunya ada seleksi organisasi dan interpretasi. Seleksi itu kita memilih informasi mana yang kita perhatikan terlebih dahulu. Tetapi, organisasi adalah ketika kita menyusun informasi itu menjadi salah satu untuk menilai atau memberi arti terhadap hal itu. Nah, di film ini kita bisa menyimpulkan bahwa ibu hanya memilih untuk fokus pada kesalahan anaknya, bukan pada usahanya. Itu tahap seleksi terhadap anaknya. Lalu, dia menyusun pandangannya bahwa anak pertama harus jadi contoh, itu tahap organisasi. Akhirnya, dia menilai anaknya sebagai malas dan tidak bertanggung jawab. Itu tahap interpretasi. Masalahnya, proses ini dilakukan tanpa melihat dari sisi anak, jadi maknanya jadi keliru. Nah, kalau dari sisi anaknya, persepsi juga terdistorsi karena emosi. Anak merasa diremehkan dan terus dibandingkan, sehingga setiap kata dari ibunya dianggap serangan, padahal mungkin maksudnya berbeda. Faktor seperti emosi, pengalaman, masa lalu, dan tekanan keluarga sangat mempengaruhi cara seseorang menafsirkan pesan. Ibu mungkin punya latar belakang yang keras, jadi dia percaya cara itu adalah cara yang paling terbaik. Tapi anak hidup di zaman yang berbeda, di mana ekspresi perhatian diharapkan lebih lembut dan terbuka. Perbedaan zaman ini yang ngebuat cara berpikir dan bikin komunikasi mereka jadi nggak nyambung. Benar banget. Dan kalau kita lihat lebih dalam, salah persepsi kayak gini punya dampak besar. Di film kita bisa lihat gimana hubungan ibu dan anak jadi dingin dan penuh jarak. Anaknya frustasi, ibunya marah, dan akhirnya nggak ada yang mau dengerin satu sama lain. Dalam komunikasi keluarga, kalau persepsi negatif gak dikoreksi, bisa timbul rasa sakit hati yang lama banget sembuhnya. Nah, maka dari itu, supaya nggak terus terjebak dalam salah-salah paham, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, coba pakai pesan aku atau I message. Misalnya, aku merasa sedih kalau terus dibandingkan, bukan ibu selalu pilih kasih. Dengan begitu, kita fokus ke perasaan sendiri tanpa menyalahkan orang lain. Kedua, biasakan. Tetapi untuk mendengarkannya dengan empati. Kadang kita terlalu sibuk nunggu giliran. Begitu ngomong sampai lupa benar-benar didengerin. Ketiga, jangan buru-buru untuk menilai. Tahan dulu emosi, dan kalau perlu tanya untuk klarifikasi. Maksud ibu gitu tuh apa ya? Cara sederhana kayak gini bisa mengubah arah pembicaraan dari konflik jadi pemahaman. Nah, selain itu, penting juga untuk menyadari persepsi diri. Kalau kita sadar gimana cara kita memandang diri sendiri, kita jadi lebih peka terhadap bagaimana orang lain memandang kita. Misalnya, kalau kita merasa kurang percaya diri, bisa jadi kita menganggap orang lain sedang meremehkan kita. Padahal belum tentu. Jadi, kesadaran diri ini bisa membantu komunikasi jadi lebih jujur dan terbuka. Jadi intinya pada film ini tuh, sebelum menyalahkan orang lain karena tidak memahami kita, coba dulu pahami bagaimana cara kita berkomunikasi dan mempersepsikan orang lain. Nah,
Kalau komunikasi dilakukan dengan empati dan saling mendengarkan, salah paham bisa berubah jadi saling paham. Karena kadang yang dibutuhkan bukan pembenaran, tapi perasaan untuk dimengerti. Oke, sepertinya cukup analisis dari kelompok kami tentang persepsi dalam komunikasi pada film Salah Paham. Semoga bisa jadi refleksi buat kita semua, terutama dalam berkomunikasi dengan orang-orang terdekat. Terima kasih juga sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Dan semoga menginspirasi banyak orang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.